Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang teori konsumsi dan perilaku konsumen, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang teori dan konsep permintaan baik dari kacamata ekonomi konvensional maupun kacamata syariah. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mahasiswa mampu mengkomparasikan antara teori konsumsi dan perilaku konsumen baik dalam kacamata ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Saya kira hampir semua manusia tiap hari melakukan konsumsi. Bahkan tiap bangun tidur pun kita sudah melakukan konsumsi. Seperti hanya kita menggunakan smartphone. Meskipun itu kebiasaan kurang baik, bangun tidur yang pegang langsung HP. Tapi kan itu sudah menjadi kebiasaan orang di saat ini. Itu sudah bagian dari konsumsi. Konsumsi dalam kacamata ekonomi konvensional menurut Menkyu diartikan sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu atau rumah tangga konsumen. Adapun dalam kacamata ekonomi syariah, konsumsi merupakan aktivitas menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam seperti hanya kehalalan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Itu menurut Muhammad Abdul Manan. Jadi, konsumsi itu merupakan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi tetap memperhatikan koridor-koridor syar'i. Adapun motif konsumsi itu merujuk pada yang mendorong setiap individu atau rumah tangga melakukan konsumsi itu apa saja. Dalam kacamata ekonomi konvensional, motif konsumsi yang pertama yaitu motif ekonomi. Dalam arti di sini adalah seseorang melakukan konsumsi itu ditengarai, didorong oleh adanya untuk mencapai kepuasan yang paling optimum dan memperoleh harga barang yang paling murah. Contohnya membeli barang A, itu karena harganya murah dan memberikan kualitas yang terbaik sehingga puasnya itu maksimum dan itu bagian dari efisiensi. Kemudian yang kedua yaitu motif sosial. Seseorang melakukan konsumsi itu ditengarai oleh karena gaya hidup, karena status, karena butuh pengakuan. Apalagi di era sekarang itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, motif psikologis atau emosional. Dalam arti di sini seseorang melakukan konsumsi ada kalanya itu tidak rasional. Misalkan belanja untuk menghilangkan stres. Dalam arti di sini biar menuju kebahagiaan. Itu kan bagian dari motif konsumsi seseorang yaitu psikologis. Kemudian yang terakhir yaitu motif kebiasaan. Seseorang melakukan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari itu karena kebiasaan. Misalkan kalian terbiasa minum kopi tiap pagi. Jadi meskipun tidak haus, Anda akan melakukan konsumsi kopi tiap pagi. Adapun dalam ekonomi Islam, motif konsumsi itu ada yang pertama motif untuk memenuhi kebutuhan dasar atau doruriyat. Dalam arti di sini adalah kebutuhan primer, makan, minum, rumah, kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu motif ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena bagaimanapun juga kita di dunia ini ya untuk beribadah. Jadi konsumsi pun juga untuk ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu motif untuk mencapai keberkahan atau barokah. Gimana caranya konsumsi itu biar memperoleh tambahnya kebagusan, ziyadatul khair, berkah. Apa gunanya konsumsi kemudian tidak berkah? Kemudian motif berikutnya itu menjaga keseimbangan. Jadi gimana caranya kita tetap memperhatikan kondisi lingkungan kita. Jadi tidak boros juga tidak kikir. Kemudian berikutnya itu motif sosial dan tanggung jawab umat. Maksudnya di sini konsumsi akan tapi tetap menyisihkan harta kita untuk kegiatan sosial, untuk zisfaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi biar ditasarufkan kalau zakat ke yang berhak. Nah itu tadi kacamata motif konsumsi baik konvensional maupun ekonomi syariah. Adapun dasar dari motif
konsumsi ekonomi syariah sebagaimana tadi, yaitu konsumsi untuk mencari keberkahan, ibadah dan mencari keberkahan, dan berikutnya itu gimana caranya biar tidak boros. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Berikutnya itu Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya baniya Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap masuk masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kita melakukan apapun untuk ibadah, bertakwa kepada Allah. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian berikutnya Al-A'raf menjelaskan kita tidak boleh boros. Tidak boleh boros. Jangan berlebihan. Israf itu nggak boleh. Lalu berikutnya yaitu tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi dalam kacamata konvensional yang pertama memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi gimana caranya biar kebutuhan tersebut itu tercukupi? Seperti rumah itu primer, sekunder seperti halnya transportasi, kemudian tersier seperti halnya perhiasan. Itu semuanya gimana yang tercukupi, itu tujuan konsumsi. Kemudian berikutnya mendapatkan kepuasan maksimum. Dalam ekonomi konvensional gimana caranya itu kepuasan itu terpenuhi secara maksimal. Nanti ada pendekatan yang bisa digunakan untuk pelajari ini, itu teori kardinal dan teori ordinal. Jadi kepuasan seseorang itu bisa dihitung. Kemudian itu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Gimana caranya sumber daya kita yang sifatnya terbatas itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian meningkatkan kesejahteraan. Konsumsi itu tujuan konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti ya biar kebutuhannya itu terpenuhi sejahtera. Kemudian berikutnya yaitu menunjukkan status sosial. Gimana caranya tujuan konsumsi itu ada kalanya ya meskipun nggak semua orang ya, itu ada kalanya untuk status sosial, butuh pengakuan sosial dari masyarakat. Nah, adapun tujuan konsumsi dari kacamata ekonomi Islam, yang pertama yaitu mencari keberkahan dalam penggunaan harta. Gimana caranya itu harta itu digunakan untuk mencari ridho Allah, biar berkah, ziyadatul khair. Percuma hartanya banyak tapi tidak berkah. Itu tujuan konsumsi dalam kacamata Islam. Kemudian berikutnya itu memenuhi kebutuhan dasar secara proporsional. Gimana caranya kebutuhan dasar itu terpenuhi secara proporsional, tidak juga lebih dan juga tidak kurang. Proporsional, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi tidak dalam ekonomi konvensional yang terus-menerus mencari kepuasan maksimum, tidak, ini secara proporsional. Kemudian meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak nilai spiritual. Dalam arti di sini tetap kita memperhatikan kesejahteraan pribadi, akan tetapi tidak merusak nilai-nilai spiritual. Percuma kesejahteraannya itu tercapai tapi merusak nilai-nilai spiritual. Jadi apapun kondisinya, bagaimanapun caranya itu dilewat saja tanpa memperhatikan koridor syar'i. Itu yang tidak diinginkan dalam Islam. Kemudian berikutnya bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Bagaimanapun juga ya ini sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, bentuk ibadah. Itu tujuan konsumsi jelas dalam ekonomi syariah itu bentuk ibadah kepada Allah SWT, penghambaan. Adapun teori dalam perilaku konsumen itu ada dua dalam kacamata ekonomi konvensional, yaitu kardinal dan ordinal. Apa bedanya? Teori kardinal itu adalah yang mana mempelajari terkait dengan kepuasan seseorang yang mana itu bisa dihitung secara kuantitatif. Biasanya dihitung dalam skala satuan utils. Kepuasan seseorang itu bertambah seiring konsumsi hingga titik jenuh. Nanti ada istilahnya marginal utility, ada istilahnya total utility. Marginal utility bagaimana tambahan kepuasan seseorang setiap mengkonsumsi satu barang. Totality, total kepuasan seseorang dari setiap marginal utility itu tadi. Lama-kelamaan nanti
marginal utility akan mengalami penurunan sebagaimana dalam sebuah tabel dan kurva tersebut. Itu bisa digambarkan. Atau dikenal dengan hukum Gaussian, kegunaan marginal menurun, the law of diminishing marginal utility. Contohnya, minum segelas air. Awalnya itu sangat memuaskan, lama-kelamaan menjadi muas. Gelas kedua memuaskan, gelas ketiga cukup puas, gelas keempat tidak puas, gelas kelima sangat tidak puas karena kembung. Itulah contoh dari hukum Gaussian, the law of diminishing marginal utility. Kemudian berikutnya ada teori ordinal. Teori di sini itu beda dengan teori yang kedua tadi. Yang mana di sini adalah kepuasan seseorang itu tidak bisa dihitung, yang bisa hanya dibandingkan saja. Misalkan seseorang itu preferensinya memilih makan sate dan soto, lebih milih yang mana antara sate dan soto? Karena kepuasan seseorang nggak sama. Ada kalanya yang memilih 5 sate, 3 soto, itu baru puas. Ada kalanya yang memilih 2 porsi sate dan 5 porsi soto baru puas. Itu kan nggak sama. Itu bagian dari preferensi seseorang. Itu pendekatannya menggunakan kurva indifference atau indifferent curve untuk membuat atau melihat pilihan konsumen. Jadi gimana caranya nanti melihat kombinasi yang paling disukai oleh konsumen itu menggunakan pendekatan teori ordinal, yaitu kurva indifferent. Adapun teori konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam itu jelas utilitas itu tidak hanya bersifat material tapi juga spiritual. Jadi gimana caranya tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jadi tidak hanya memberikan dunia saja, tapi gimana caranya kepuasan seseorang itu yang kepuas di dunia dan puas di akhirat. Kemudian berikutnya konsumsi dipandu oleh prinsip halal, thayyib dan maslahat. Gimana caranya itu konsumsi didasarkan pada kehalalan. Baik itu barangnya, apa yang dikonsumsi itu halal. Kemudian thayyib, caranya juga harus baik. Percuma barangnya halal tapi tidak thayyib. Jadi halalan thayyiban. Kemudian maslahatul ummah. Jadi tetap gimana cara memperhatikan masyarakat sekitar atau lingkungan. Kemudian dalam teori konsumsi berikutnya yaitu konsep kepuasan disertai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Gimana caranya itu tetap memperhatikan tanggung jawab sosialnya, tetap harus menyisihkan harta untuk kegiatan sosial, siswa. Dan gimana cara memperhatikan lingkungan, apalagi di era sekarang sudah eranya SDGs, Sustainable Development Goals, itu harus diperhatikan dan sesuai atau relate dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Kemudian berikutnya prioritas konsumsi pada kebutuhan bukan keinginan. Jadi prioritas konsumsi pada kebutuhan bukan keinginan. Kok keinginan manusia itu banyak banget, tapi kalau kebutuhan kan ya hanya kebutuhan saja sesuai dengan kebutuhan. Dalam Islam itu jelas prioritas konsumsi itu yang didahulukan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Tapi kan manusia lebih banyak keinginannya daripada kebutuhan. Nah, itu yang tidak diinginkan dalam teori konsumsi perspektif ekonomi Islam. Norma dan etika konsumsi dalam konvensional itu adalah yang pertama etika konsumen, yaitu kesadaran terhadap produk lokal dan aman. Gimana cara memastikan semuanya legalitasnya aman dan aman dikonsumsi. Kemudian berikutnya tanggung jawab terhadap dampak konsumsi. Gimana tanggung jawabnya itu tetap ada dari konsumsi yang ada. Tidak mengkonsumsi secara sendiri tapi tidak tanggung jawab. Ya meskipun itu banyak di realitas sekarang yang melakukan eksploitasi konsumsi besar-besaran tapi tidak memperhatikan tanggung jawab yang ada. Kemudian berikutnya itu konsumsi bijak. Tidak konsumsif, tidak impulsif buying, memperhatikan lingkungan. Tapi kan sekarang manusia atau masyarakat itu didorong untuk melakukan konsumtif. Nah, itu yang tidak diinginkan. Norma etika konsumsi seperti itu, tidak konsumtif. Tetap konsumsi tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Konsumen kritis terhadap berikutnya yaitu konsumen kritis terhadap iklan dan promosi. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya itu adalah tidak mudah termakan oleh iklan dan promosi. Memperhatikan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan nyatanya tidak di era saat ini. Banyak masyarakat yang kemudian sampai melakukan hutang untuk mengikuti keinginan, tidak berdasarkan kebutuhan karena termakan iklan dan promosi. Yaitu yang tidak sesuai dengan norma dan etika konsumsi dalam kacamata konvensional.
Yang berikutnya yaitu norma dan etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Itu menghindari barang haram dan subhat. Itu jelas, barang haram nggak boleh. Kemudian menjaga niat konsumsi sebagai ibadah. Tetap konsumsi itu niatnya adalah ibadah. Kemudian berikutnya berhemat dan menjauhi pemborosan. Tadi sudah dijelas, dasarnya ada dalam Quran. Allah tidak menyukai orang yang boros. Boros itu jangan. Israf itu nggak boleh. Berlebihan nggak boleh. Kemudian berikutnya mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sosial. Gimana caranya kita tetap berlaku adil? Konsumsi tapi memperhatikan keadilan dan kemanfaatan sosial. Harus memperhatikan siswa kita dulu. Jelas. Arahnya itu jelas. Dana-dana sosial itu sekarang sudah jelas. Sudah banyak lembaga sosial yang menaungi itu semua. Cuma kita tinggal mengawal saja gimana itu disalurkan dengan tepat sasaran. Namun dasar bagaimana norma dan etika konsumsi dalam ekonomi Islam sudah jelas. Seperti yang tadi menghindari barang haram dan subhat. Itu sudah tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Lu jelas loh. Dalam Quran sudah jelas ini. Jadi menghindari barang yang haram dan subhat. Jadi yang halalam thayyibah. Dalam hadis juga sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sudah jelas. Berikutnya yaitu menjaga niat konsumsi sebagai ibadah. Itu sudah tertera dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas ini dalam sholat sudah kita sudah katakanlah Nabi Muhammad sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Oh, jelas ya. Jadi menjaga konsumsi itu sebagai ibadah. Itu berikutnya yaitu berhemat dan menjauhi pemborosan. Tertera dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap atau masuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah nggak suka orang yang berlebihan, makanya jangan boros, harus hemat. Dan berikutnya mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sosial. Ini jelas dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini setiap kali disampaikan oleh khotib pada sholat Jumat. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Tuh jelas toh. Jadi tetap mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sosial. Nah, kiranya seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Dan untuk lebih lanjutnya bisa kita lanjutkan di seri diskusi atau sesi diskusi. Kurang lebihnya maaf, akhiron. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.